Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktaviandri, dosen program studi teknik mesin Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah mekatronika. Adapun pemaparan di video ini dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT, yang merupakan unjuk kerja sebagai bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Unjuk kerja bidang pembelajaran yang saya paparkan di sini meliputi 3 unsur, yakni unsur delivery, kemudian interaction, dan assessment, yang biasa disingkat dengan DIA. Oke, di mana delivery merupakan deskripsi mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan terhadap mahasiswa, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, serta metode pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah mekatronika ini. Kemudian interaction adalah bagaimana saya menjalin interaksi di dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa. Sedangkan assessment sebagai unsur yang ketiga menjelaskan bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa sehingga penilaian yang saya lakukan benar-benar objektif. Ketiga unsur ini, yakni delivery, interaction, dan assessment yang akan saya paparkan pada video ini, semuanya tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah mekatronika ini merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum teknik mesin yang selaras dengan kurikulum inti yang direkomendasikan oleh Badan Kerjasama Teknik Mesin se-Indonesia atau BKSTM. Mata kuliah ini diberikan pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Berikut saya akan jelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Istilah mekatronika yang merupakan terjemahan dari kata mechatronics merupakan gabungan dari kata mechanics dan electronics. Sehingga dari kata ini dapat kita pahami bahwa mata kuliah mekatronika adalah suatu ilmu yang mengkombinasikan secara sinergis antara rekayasa mekanika dan elektronika. Pada awal perkembangannya, mekatronika hanya mencakup unsur mekanik dan elektronika saja. Namun, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ditemukannya mikroprosesor pada tahun 1980-an, keilmuan mekatronika menjadi lebih maju. Mekatronika kemudian didukung pula oleh disiplin ilmu lain seperti embedded system yang memberikan nuansa hardware programming yang menghubungkan mekanika dan elektronika, serta control system yang memberikan kecerdasan buatan kepada sistem yang dibangun. Dengan demikian, mata kuliah mekatronika hadir untuk membekali lulusan prodi teknik mesin UPN Veteran Jakarta berupa pengetahuan dan keterampilan untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem mekanika yang dikontrol oleh sistem elektronika untuk menghasilkan alat dan pemesinan yang dikendalikan secara otomatis melalui tugas berupa pemberian proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok untuk menghasilkan prototipe. Berikut saya akan jelaskan tentang capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah mekatronika ini. Dari 13 capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di program studi teknik mesin UPN Veteran Jakarta, mata kuliah mekatronika itu dititipi 4 capaian pembelajaran lulusan, yakni capaian pembelajaran lulusan kedua, yakni Design and Develop Solution. Yang kedua adalah capaian pembelajaran nomor 7, yakni Communication. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang ke-8, yakni Problem Analysis. Dan yang keempat adalah capaian pembelajaran lulusan ke-10, yakni Individual Skill dan Teamwork. Dari CPL ini kemudian diturunkan dan ditetapkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah,
di mana setiap capaian pembelajaran mata kuliah itu berkorelasi kepada setiap satu CPR, sehingga dengan demikian pengukuran tingkat keberhasilan capaian pembelajaran lulusan dapat dilakukan dengan baik. 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang saya maksudkan tadi adalah bahwa di akhir semester mahasiswa harus mampu untuk pertama, mendemonstrasikan pengetahuan tentang sistem mekatronika berbasis microcontroller dan PLC. Kedua, merancang sistem mekatronika berbasis microcontroller dan PLC. Yang ketiga, kemampuan mahasiswa untuk bekerja sama dan bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem mekatronika sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan hasil perancangan sistem mekatronika baik secara lisan maupun tulisan. Berikutnya, kompetensi dan materi pembelajaran. Untuk mata kuliah mekatronika, kompetensi atau kemampuan akhir yang diharapkan dapat dibekalkan kepada mahasiswa pada mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar mekatronika. Kemudian, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang sensor dan mampu menjelaskan jenis-jenis sensor. Selanjutnya, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan aktuator dan mampu menjelaskan bagian-bagian aktuator serta penggunaannya. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami sistem mekanik dan bagian-bagiannya. Kelima, mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur mikroprosesor, mengidentifikasi komponen dasar mikroprosesor, dan dapat menjelaskan mekanisme pengendalian peralatan menggunakan mikroprosesor. Sedangkan yang terakhir, diharapkan mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuan untuk merancang program kendali PLC sederhana, memasukkan program ke dalam PLC, dan dapat mengecek kebenaran program yang dibangun tersebut. Kemudian maka, untuk membangun body of knowledge mata kuliah mekatronika ini diberikan materi sebagai berikut. Pertama, tinjauan historis mekatronika dan perkembangannya. Yang kemudian pembahasan penjelasan mengenai sensor, kemudian aktuator, lalu sistem mekanik, berikutnya pengendalian berbasis mikroprosesor, yang keenam adalah microcontroller, dan yang terakhir tentang teknik pemrograman PLC. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah mekatronika ini dirujuk kepada, kalau di Prodi Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta, kita menyebutnya sebagai aktivitas pembelajaran, di mana ada sistem pembelajaran tatap muka dan kemudian non tatap muka. Nah, untuk tatap muka saya memilih pemberian teori secara ceramah. Kemudian untuk yang non tatap muka lebih diarahkan kepada pemberian tugas mandiri, pemberian tugas kelompok, serta persiapan kelas. Sementara untuk asesmen itu diberikan dalam bentuk kuis, presentasi, dan UTS. Mengingat mata kuliah ini adalah berbasis project atau project based learning, maka bobotnya untuk penilaian project sebesar 40% ditambah keaktifan 10%, sehingga pada mata kuliah ini tidak dilakukan ujian akhir semester. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya pilih dan bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Pembahasan ini terkait dengan unsur interaction, yakni bagaimana saya menjalin interaksi di dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa. Maka, agar interaksi antara saya dan mahasiswa dapat berjalan dengan baik, saya menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning, di mana SCL merupakan metode yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran melalui diskusi kelompok. Beberapa teknik dalam proses pembelajaran yang saya gunakan antara lain yang pertama, interactive learning, dengan cara memaparkan materi dengan memberikan pertanyaan yang memicu mahasiswa untuk dapat mengutarakan pendapatnya.
dalam perkuliahan sehingga meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan. Yang kedua, saya memberikan studi kasus dalam kehidupan nyata berdasarkan permasalahan di lapangan sehingga mahasiswa dapat memberikan analisisnya terkait dengan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, saya memberikan proyek secara real di mana proyek tersebut dilaksanakan secara berkelompok dan mahasiswa melakukan rancangan solusi yang ditawarkan berdasarkan pendekatan mata kuliah mekatronika. Adapun platform yang saya gunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan secara daring maupun luring antara lain adalah Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh UPN Veteran Jakarta. Yang terakhir adalah unsur assessment atau unsur yang ketiga. Terkait dengan assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah mekatronika ini, saya menggunakan pendekatan outcome based assessment untuk memastikan bahwa setiap bentuk assessment yang saya lakukan benar-benar terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang saya tetapkan. Yang pada akhirnya penilaian CPMK ini akan bermuara kepada kontribusi mata kuliah ini terhadap pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Untuk mata kuliah mekatronika ini, saya memilih 6 bentuk assessment. Yang pertama adalah kuis, ya, di mana kuis ini bobotnya 10% dan nanti akan berkontribusi terhadap CPMK 1. Kemudian tugas individu 15% yang berkontribusi 5% terhadap CPMK 1 dan 10% terhadap CPMK 2. Kemudian UTS. UTS ini nanti akan berkontribusi terhadap capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa 5% terhadap CPMK 2 dan 10% terhadap CPMK 3. Sedangkan proyek yang menghasilkan prototipe atau perwarupa itu sepenuhnya berkontribusi terhadap CPMK 4. Adapun project presentation itu akan berkontribusi terhadap 10% terhadap CPMK 2 dan 5% terhadap CPMK 4. Dan laporan proyek akan berkontribusi 5% terhadap CPMK 2, 5% terhadap CPMK 3 dan 5% terhadap CPMK 4. Sehingga pada akhirnya keseluruhan asesmen yang saya lakukan 15% akan berkontribusi terhadap CPMK 1, 30% berkontribusi terhadap CPMK 2, 15% berkontribusi terhadap CPMK 3 dan 40% berkontribusi terhadap CPMK 4. Berikut ini saya akan memperlihatkan rekaman video pelaksanaan perkuliahan saya untuk mata kuliah mekatronika secara real di dalam kelas. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang sensor dan aktuator ya. Sensor dan aktuator. Baik. Jadi per definisi yang disebut dengan sensor itu adalah perangkat yang dapat merasakan perubahan gejala lingkungan ya. Besaran yang dirasakan ini bisa berupa besaran fisik ya, fisika ataupun besaran kimia ya, seperti contoh misalkan besaran listrik ya, temperatur, intensitas cahaya, tekanan ya dan lain-lain ya. Nah, kemudian si sensor tersebut akan meneruskan sinyal ya berupa sinyal listrik ke dalam baik secara analog maupun digital ya ke mikroprosesor ya. Nah, hasil dari pengolahan ya di mikroprosesor nanti akan diteruskan ke apa yang kita sebut dengan aktuator. Baik. Nah, ini untuk memberikan gambaran ilustrasi kepada kita semua. Ini ada beberapa contoh ya, simple project ya, terkait dengan bagaimana kita membuat sensor temperatur, bagaimana kita membuat sensor pressure tekanan, bagaimana kita membuat sensor ya untuk menentukan berapa jarak objek dari tempat yang kita set ya atau set pointnya.
Mungkin kita tidak akan lihat semua ya. Nanti silakan teman-teman buka ya, karena nanti kan slide-nya akan saya bagikan. Silakan dibuka linknya untuk di explore lebih lanjut ya. Baik, kita akan coba untuk melihat ya yang pertama ya tentang temperatur sensor ya. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, ini ada yang disebut dengan breadboard ya. Apa nih? Breadboard, papan roti ya, papan roti. Oke, di sini saya bawakan contohnya. Ini adalah breadboard ya, breadboard. Lalu di sini kita nanti akan menggunakan juga ini microprocessor ya, microcontroller. Ini kalau orang biasa menyebut pakai Arduino. Arduino itu adalah merek sebenarnya. Banyak lagi merek yang lain untuk microprocessor ataupun microcontroller di luar sana. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kita juga bisa nanti menggunakan PLC ya, Programmable Logical Control. Nah, ini dari Franco ya, buatan Franco. Nanti di mata kuliah hidrolik dan pneumatik nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut tentang penggunaan PLC ini. Nah, ini adalah sensornya ya. Kita menggunakan sensor termistor berupa termistor dan sebuah resistor. Ya, kita lihat apa yang akan kita lakukan dengan komponen-komponen yang ada ini ya. Saya skip ya, saya skip. Ya, bahwa nanti kita akan merangkainya ya. Kita akan merangkainya. Jadi teman-teman, breadboard ini ya, kalau kita buka belakangnya ya, kalau saya posisikan seperti ini, maka nanti yang horizontal ini dia saling tidak terhubung. Saling tidak terhubung. Jadi ada lubang-lubang ini saling tidak terhubung. Nah, sementara yang vertikal ini saling terhubung ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat ya, ketika ini namanya kabel jumper ya, jumper wire ya. Dia berwarna-warni ya, colorful. Jadi kalau kita beli satu set itu dia akan bisa kita cabut satu-satu ya. Nah, ini ada yang jenisnya male to male ya. Ada yang female to female dan ada yang female to ya. Female to female, male to male dan female to male ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat di sini yang jumper wire yang merah, ini akan terhubung dengan termistor ini ya, karena lubang-lubang ini saling terhubung ya. Tetapi kaki yang kiri dengan kaki yang kanan ini tidak saling terhubung ya. Bisa dipahami ya? Nah, sementara kabel yang biru ini yang groundnya itu akan terhubung ke kaki yang sebelah kanan. Begitu juga dengan yang resistor ini seperti itu. Nah, untuk mengaktifkan termistor ini dia perlu catu daya teman-teman ya. Dia perlu catu daya. Nah, catu daya ini diambilkan dari si microcontrollernya ya. Nah, di sini nanti ada yang 5 volt, ada yang 3,3 volt ya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi, nah, sementara si microcontroller kita atau sebut saja Arduino kita ini nanti mendapat catu daya dari kabel ya, kabel USB yang kita sambungkan ke laptop atau ke PC ya. Nah, nanti ya setelah semuanya selesai ya, program sudah kita upload ke Arduino ya, maka kabel ini bisa kita cabut dan bisa kita menggunakan sumber catu daya dari luar ya, bisa dengan apa namanya adaptor ya, bisa juga dengan baterai ya. Silakan nanti kalau ada yang tanya langsung bertanya ya, nggak usah ditunggu sampai habis selesai saya menjelaskan ya. Pertanyaannya, apakah sudah bisa langsung ini kita gunakan? Belum ya? Karena apa? Ada yang bisa jawab? Belum diprogram ya. Artinya si sistem kita tadi itu, sistem untuk mengukur temperatur itu belum tahu dia apa perintah yang akan diberikan kepadanya. Nah, karenanya
kita harus membuat program ya. Baik, untuk membuat program ini dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan ya. Jadi secara umum kalau kita membuat program komputer, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apa bahasanya. Ya, bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Yang kedua adalah lingkungan atau environment untuk kita menuliskan program itu. Ya. Contoh, kalau kita mau bikin laporan, di mana kita ngetiknya? Microsoft Word. Kalau kita mau mengolah data, pakai Excel. Nah, begitu juga ya. Kalau Arduino, ini kita program di bawah environment namanya itu Arduino IDE ya. Jadi ini adalah environment untuk kita mengetikkan program di. Ya, silakan. Apakah semua bahasa pemrograman bisa dipakai di microcontroller? Secara dasarnya tergantung microcontroller. Nah, Arduino kebetulan dia menggunakan bahasa C ya. Jadi nanti kita melakukan membuat coding ya di IDE Arduino, tetapi bahasanya adalah bahasa C ya, seperti itu. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak kita lanjutkan. Bagi yang saya nggak mahir ya bikin program ya. Tidak mengapa, karena kita insyaallah minggu depan saya akan memberikan materi tentang dasar-dasar pemrograman ya sebagai review saja. Di sana nanti teman-teman akan melihat ya bahwa untuk menggunakan Arduino itu sudah tersedia banyak source code ya di internet ya. Tergantung nanti sensornya apa, kemudian Arduino-nya kita gunakan Arduino apa ya. Nah, ada Nano, ya ada Uno, ya ada Mega, ya nanti yang mana tinggal nanti kita konekkan di Arduino IDE-nya. Nah, kemudian nanti kita bisa mencari source code-nya di internet, ya. Source code-nya di internet seperti ini misalnya ya. Ini adalah source code yang kita bisa lihat di internet. Lalu apa? Lalu mudah saja kita copy, ya. Kita blok program yang source code yang ada di internet itu, kita copy, lalu kita paste ke Arduino IDE. Oke? Nah, sebelum kita istilahnya itu kita upload ya. Nah, sebelum kita upload, kita compile dulu ya. Kita compile untuk melihat apakah program yang kita buat itu sudah benar, tidak ada lagi error ya. Baik error secara sintaksis ya, maupun error secara logical error ya. Jadi nggak ada lagi itu errornya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman lihat ya. Ini sudah di run ya. Sistemnya sudah di run ya. Temperatur sensornya sudah di run, dan di sini ada display ya. Ada display. Display ini letaknya adalah di Arduino IDE. Jadi ada nanti tools ya, tools, lalu kita klik display. Display ini adalah untuk menampilkan hasil pembacaan dari temperatur sensor kita. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, nanti kan kita nggak ingin ya alat kita atau sensor kita tadi itu ada ketergantungan dengan PC ataupun laptop kita ya. Ya. Nah, untuk itu si displaynya tadi itu bisa kita gunakan atau kita gantikan dengan LCD ini. Ya. Jadi LCD ini nanti akan menampilkan pembacaan dari sensor tersebut. Ya, ya saya sih pengen ya teman-teman setiap mahasiswa ya itu punya satu minimal ya Arduino ini ya, punya satu minimal breadboard, satu LCD ya, masing-masing satu jenis sensor untuk setiap jenisnya ya. Misalkan sensor temperatur punya satu gitu, sensor pH ya, pH. Sensor NPK gitu ya. NPK ini adalah untuk mengukur keasaman tanah dan sebagainya. Tinggal nanti teman-teman menyobakan ya tutorial yang ada di YouTube. Nah, kemudian berimajinasi, berinovasi menggunakan kreasinya. Kira-kira sensor ini tuh apa ya aplikasinya gitu ya. Nah, ini terutama nanti kaitannya dengan project ya. Karena grup sudah dibagi. Nanti silakan di akhir pertemuan ini nanti mendiskusikan kira-kira tema apa yang akan dibuat sebagai proyek ya. Minimal hari ini sudah keluar apa temanya ya.
di awal-awal kuliah dulu kan saya sudah memperlihatkan contoh project ya, hasil project kakak kelas teman-teman ya. Siapa yang bisa memberikan definisi apa yang disebut dengan sensor? Silakan. Sensor dengan kalimat sendiri, silakan. Oke, silakan. Jadi kalau saya catat itu sensor itu gejala, suatu alat yang bisa merasakan gejala atau perubahan yang ada di sekitar lingkungan. Nah, contohnya? Contohnya itu kayak misalnya Perubahan apa, suhu, temperatur ya. temperatur. Dan kayak tadi itu tekanan, Tekanan ya, intensitas cahaya ya, tegangan, tekanan dan sebagainya. Baik, sekarang silakan duduk berkelompok ya. Kan sudah saya bagi kelompok. Silakan dibuat lingkaran. Lalu diskusikan ya, diskusikan nanti tema sistem mekatronika apa yang akan dibuat ya. Jangan lupa fokus kepada sistem mekanisnya ya. Nah, kemudian latar belakang pemilihan temanya apa ya? Apa yang mendasari ya? Apa kegelisahan teman-teman semua sehingga memilih itu untuk dijadikan proyek ya. Lalu kemudian tujuan akhir. Nah, silakan nanti setelah kelas dikumpulkan, saya akan evaluasi ya dan akan saya kasih komentar ya untuk pengembangan di tugas-tugas berikutnya. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih, silakan nanti dibuat resumenya dan serahkan kepada saya untuk kemudian saya akan komentari ya, apakah boleh atau saya terima temanya ya atau perlu ada perbaikan. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan topik ya, pengantar pemrograman ya, logika pemrograman. Baik, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah DPP UKTPT dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah mekatronika yang saya ampu. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.